Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Almasalsabila, absen 27. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mind mapping yang berjudul Penguatan Jati Diri Keindonesiaan. Pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan pertama di Indonesia, yaitu Putri Mardika. Tujuan organisasi tersebut membantu bimbingan penerangan pada gadis Bumi Putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Selain tahun 1912 berdiri juga Sekolah Kartini Fonds yang didirikan atas usaha Nyen Th van Deventer pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Organisasi wanita mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Pendopo Jayadipuro, dipimpin oleh Yn R.A. Sukanto, yang dihadiri oleh 30 organisasi wanita. Kongres Perempuan Indonesia 1 ini merupakan bagian penting bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Untuk mengenang sejarah Kongres Perempuan ini, setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tahun 1930 didirikan Istri Cedar oleh Suwani Pringgodikdo di Bandung. Tujuan organisasi tersebut adalah meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkukuh cita-cita Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1932 didirikan Istri Indonesia. Tujuan tersebut adalah untuk mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. 2. Nasionalisme yang revolusioner. Pada tanggal 4 Juli 1927 didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI terus menggelorakan program-program perjuangan dan melancarkan kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itulah, PNI di bawah Ir Soekarno terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Karena aksi radikal terhadap pemerintahan Belanda, Ir Soekarno ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat perjuangan. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Tiga, Volksraad. Januari 1930 di Jakarta dibentuknya fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional. Fraksi tersebut diketuai oleh Muhammad Hussein Tamrin dengan anggota 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Tujuan Fraksi Nasional adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Adanya penangkapan PNI menjadi pembicaraan di Fraksi Nasional. Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah kolonial mengenai memperkuat pertahanan dan dapat menghabiskan biaya yang besar. Fraksi Nasional berpendapat lebih baik biaya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fraksi Nasional mendorong anggotanya untuk berperan dalam Volksguard dan para nasionalis yang ada di Volksguard diminta untuk bersikap non-kooperatif. Setelah disuarakannya aspirasi, kericuan sempat muncul dengan adanya petisi Sutarjo pada tanggal 15/19/39 dalam sidang Volksrat. Petisi tersebut memunculkan pro dan kontra, baik Indonesia maupun Belanda. Tanggal 15 November 1938, petisi tersebut pun ditolak pemerintah Belanda. Penolakan tersebut mengecewakan pihak pergerakan Indonesia Nasional. 4. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Bulan Desember 1935 di Solo diadakan Kongres Penggabungan Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dan melahirkan Partai Indonesia Raya Parindra dengan ketuanya Dr. Suetomo, dan kota Surabaya dijadikan sebagai kota segala kegiatan. Tujuan Parindra tersebut mencapai Indonesia Raya dan Mulia. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh dengan memperkukuh semangat persatuan kebangsaan, perjuangan untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Adapun tokoh-tokoh Parindra yaitu Mohusin, Tamrin, dan Soekarjo Wiryopranoto. Organisasi-organisasi Parindra yaitu Sarekat Minasaham, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, Partai Sarekat Celebes, dan Sarekat Sumatera. Lima, Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI diketuai oleh Mohusin Tamrin. Pada tanggal 4 Juli 1939 diselenggarakannya konferensi 1 GAPI. Dibicarakannya aksi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. Untuk mencapai tujuannya, GAPI menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung. Seruan tersebut disambut oleh Pres Indonesia pada tahun 1939. GAPI mengadakan rapat umum. GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia. Tujuan kongres tersebut untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya, yaitu Indonesia berparlemen penuh. Keputusan lain yang penting adalah penerapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa rakyat Indonesia. Selanjutnya dibentuk komite
Parlemen Indonesia. 6. Berakhirnya pemerintahan kolonial. Menjelang masa pemerintahan kolonial berakhir, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Dengan masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad, tidak berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia, membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Pada tahun 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi melahirkan kembali seperti gerakan STUF yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial muda. Hal tersebut tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial sampai akhirnya Jepang datang. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.